kalau misalnya judulnya mirip-mirip tuh satu grup, pengujinya itu juga. Ya kalau dapat jawaban terakhir ya udah. Ya, biasanya pertanyaannya paling sulit gitu ya. Udah deh, saya udah menawarkan ya, udah berbaik hati nih nawarin pada kabur semua. Terserah aja dah. Ya, saya mau gitu buat yang rajin-rajin. Saya mau lanjut ya. Saya mau ini ya menjelaskan PPT lanjutan. Jadi saya loncat ya dari yang di apa namanya e-learning saya loncat dulu ya. Karena yang hipotesis itu kalau belum pertanyaan penelitiannya belum komplit semua, saya juga nggak akan bisa mulai ya. Sehingga saya akan ke sini aja dulu. Karena kita udah mulai mau bahas tentang latar belakangnya. Oke, kita masuk kepada penulisan bab 1. Yang bisa on cam ya, saya nggak bisa jamin kamu ada di situ ya, ada kabur kemana-mana ntar. Ayo yang bisa ayo yang on cam ya. Nanti ini ketinggalan ya. Oke, Ibu, ya. saya belum di okein Bu di Excel Ibu. Di mana? Jadi saya lihat di Excel Ibu, Kevin Bu belum di. Kevin. Ya. Kevin emang belum. Yang di okein itu berarti yang udah ngasih pertanyaannya Bu ya? Iya, yang udah fix pertanyaannya. Coba Kevin mau ini mau tampilkan. Boleh Bu, pertanyaan saya yang di Word yang saya kumpulkan ya Bu. Iya. Hmm. Saya coba saya screen dulu. Iya ya, Fitri waktu itu udah ya Fit. Saya kok nggak ini ya nggak kecatat. Ini Bu, pertanyaan saya Bu. Ah belum kan ini main mapnya mana coba? Mind mapnya yang kemarin Bu. Sebentar, saya buka dulu. Iya belum kena ini. Aduh mana taksonomi belumnya belum ada. Terus hubungan variabelnya kayak apa? Belum kelihatan. Fitri kayak waktu itu kayak yang mana ya saya lupa ya. Ini Bu, kalau mind mapnya ini Bu. Bentar, saya full screen dulu ya. Kurang kurang jelas ya. Mana ini? Terus hubungan variabelnya? Variabel yang Ibu maksud yang minggu lalu itu yang masa yang dalam proyek yang dimaksud ya Bu ya. Kayak contohnya proyek eh, stadion seperti itu ya Bu. Ntar dulu deh. Judul kamu kan kalau di saya sebentar. Kevin itu judulnya di saya. Loh, sorry ya. Harusnya di sini. Kevin itu judulnya percepatan waktu konstruksi menggunakan. Oh iya, kamu belum jelas ini variabelnya baru satu. Variabel duanya apa gitu. Atau variabel satunya apa gitu. Waktu itu masukan saya begitu. Ibu kalau misalkan saya nggak nemu jurnal yang terkait proyek khususnya, misalkan fast track di proyek misalkan proyek stadion gitu Bu, misalkan nggak nemu, itu nggak apa-apa Bu jadiin jadiin judul jadiin variabel sama saya.
Ya kan kamu ini percepatan proyek, percepatan ini kan, kamu kan variabelnya baru satu tentang percepatan waktu konstruksi. Nah, apa variabel X yang mempengaruhi percepatan waktu konstruksi yang mau kamu bahas? Apa gitu? Kalau misalkan saya bahasnya kebutuhan tenaga kerja gitu Bu, kan ada 4 nih. Hmm. Ini kan metode fast track kan ada 4 ya. Apakah semua mau kamu ukur? Oh begitu Bu. Berarti Sekarang kamu mau ukur semuanya. Ini kan metode fast track itu penyusunan penjadwalan, penyusunan pelaksanaan fast track. Iya, pengaruh fast track pada pelaksanaan proyek. Ini ada 4 kan, ini indikator variabel. Ini mau kamu bahas semua. seperti itu Bu. Jadi kalau At- misalkan saya fokus ke kebutuhan tenaga kerja, berarti saya perdalam lagi kebutuhan tenaga kerjanya Bu. Iya kan di sini yang pengaruh kan tenaga kerja, terus suplai material, ya kan? Iya Bu. Mm-mm. Terus manajemen waktu pelaksanaan proyek. Terus cost loop. Yang mana yang mau kamu bahas? Oh. Jadi kalau misalkan saya ambil tenaga kerja, berarti judulnya pengaruh manajemen konstruksi menggunakan metode fast track terhadap kebutuhan tenaga kerja proyek ya Bu. Enggak, berarti pengaruh apa namanya? Pengaruh misalnya pengaruh manajemen tenaga kerja pada percepatan waktu proyek gitu. Oh. Nanti metode fast track itu pendekatannya kamu sebut di dalam aja, nggak usah disebut di sini. Jadi kalau manajemen kerja tenaga kerja bagaimana yang mempengaruhi percepatan proyek yang mau kamu, yang maksud saya yang akan kamu teliti gitu. Oh, oke Bu. Seperti itu apa bukan yang kamu maksud? Kan bisa juga ya apa manajemen suplai material yaitu mempengaruhi percepatan proyek. Bisa kan? Tapi bisa juga manajemen tenaga kerja gitu kan? Nah, yang mana yang mau kamu ambil untuk bisa mempengaruhi percepatan proyek? Maksud saya supaya kamu nggak gelap gitu ya. Pokoknya saya mau neliti percepatan proyek gitu. Nah, apanya gitu yang mau difokuskan? Kalau kalau kemarin saya sama Ibu kan terakhir tuh saya mau mendesain waktu mau mendesain percepatan proyek ya Bu ya. Tapi kata Mm-mm. Ibu subtopiknya itu ya proyek seperti apa seperti kayak misalkan proyek khusus kayak proyek green building, proyek stadion. Jadi kalau misalkan itu juga bisa Bu, tapi Ya, bisa. Jadi misalnya apa pengaruh manajemen apa apa pengaruh green building pada percepatan proyek konstruksi misalnya kayak gitu. nah itu kalau misalkan saya mau ambil topik itu harus di ada jurnal tentang green building fast track juga Bu. Ya, iya berarti kamu cari tentang green building pengaruhnya kepada percepatan proyek gitu. Cari jurnal tentang itu. Oke Bu. Mm-mm. Gimana? Sekarang sih saya maksudnya baru jelas Bu. Soalnya kalau kemarin tuh ya pemikiran saya karena nggak dapat jurnal terkait proyek khusus yang Ibu maksud minggu lalu, jadi saya rasa saya masih begini. Tonya kalau bisa kita variabel 4 yang saya bikin tadi, saya perdalam, berarti saya bakal kayaknya memperdalam dari variabel 4 variabel ini Bu. Ya, kalau gitu ya nanti kan jadi kalau variabel X-nya jelas, Y-nya jelas, kan enak. Coba deh kamu ketik ya di situ. Misalnya kamu mengangkat apa green building pada percepatan proyek Saya gitu. mengangkat kebutuhan tenaga kerja Bu pada fast track. Ya, kalau gitu Bu ambil aja manajemen ya, tenaga kerja ya pada untuk ya percepatan proyek gitu ya. Astagfirullahaladzim, saya jadi salah nih ngeditnya. Punyanya Matthew. Ntar dulu.
Tadi apa? Tenaga kerja ya? Iya, Bu. Ya, terus berarti kan kamu harus tulis dulu nih manajemen tenaga kerja pada percepatan waktu konstruksi. Nah, nanti manajemen tenaga kerja itu apa yang mempengaruhi ya supaya berhasil mengatur tenaga kerja itu apa? Nah, itu Indikator variabelnya apa? Terus saya belum jurnalnya belum ke arah sana, Bu. Saya baru sampai sini. ya iya, nanti kalau nggak ada masuk latar belakang juga nggak kena, cuma nulis. Nanti tulisannya nggak ada isinya gitu, Kevin ya. Diusahain ya, dikejar ya, Kevin. Oke, Bu. Makasih, Bu. Saya stop share ya, Bu. Iya, Makasih, Bu. iya. Oke, makasih, Kevin. Ini Matthew gimana, Matthew? Matthew juga baru satu variabel, jadi ada sulit ya mengangkatnya nih, Matthew. Iya Bu, saya juga percepatan Bu, tapi uh, beda metode sama Kevin Bu. Tapi saya juga tadi baru dengar aja Bu, saya baru paham sekarang Bu. Ini taunya tahu bener apa gimana nih? Gimana Ayo, Bu? aduh, nggak maju-maju ntar. Sekarang gini, Matthew, sekarang saya tanya, untuk metode time cost trade-off ini indikator variabelnya apa? Jadi Bisa Uh, sajiin seperti Kevin tadi nggak? uh, Maaf Bu, saya uh, nggak ada laptop Bu. Kalau Hmm. untuk indikatornya mungkin kurang lebih uh, penambahan jam kerja atau uh, penambahan alat seperti itu Bu. Dua-duanya mau kamu angkat atau salah satunya? Paling yang saya angkat penambahan jam kerja Bu. Mana nih ya? Penambahan jam kerja. Berarti kamu penambahan jam kerja pengaruhnya pada percepatan proyek gitu ya. Iya Bu. Nah, cuman kamu harus perhatikan bahwa ini judulnya itu mirip-mirip dengan yang lainnya. Nanti kamu harus punya kreativitas punya kamu tuh bedanya dengan yang lain apa. Begitu ya. Karena banyak nih yang juga membahas itu nanti. Ya yang saya bilang itu kalau dianggap nggak ada kreativitasnya nilainya nanti terbatas banget. Nilainya itu-itu aja gitu ya. Itu ya, Matthew, coba kamu nggak apa-apa ya. Saya sih pada dasarnya yang penting logikanya udah masuk nih penambahan kerja pada percepatan proyek bangunan. Nah, coba deh. Nanti kan apa namanya spesifikasi bangunannya itu sebenarnya bisa jadi varian di antara yang judulnya sama-sama kayak gini, gitu ya. Itu cuma eh, nanti jadikan pertanyaan penelitiannya itu kamu harus udah punya telaah literatur, mind mapnya, sama hubungan variabelnya supaya bisa diangkat tuh pertanyaan penelitiannya. Ada yang bisa kamu tunjukin nggak ke saya? Nggak ada, nggak bawa ya? Nggak ada laptopnya? Atau kalau berupa screenshot juga nggak apa-apa sih, masukin aja atau WA langsung ya. Gitu ya, Matthew ya. Jadi supaya ada kemajuannya ya. Jangan terus Baik Bu. nggak ada laptop, nggak ada alat kerjanya terus diam aja. Gitu ya. Ya, supaya nggak ketinggalan. Baik Bu. Ya, terus apa lagi nih? Oki, Rizik, gimana nih? Sultan belum konfirmasi. Fitri, yang itu jangan-jangan saya lupa nih, Fit.
Fitri katanya kemarin udah konfirmasi, Bu. Cuma ganti judul gitu sih, Bu, dia. Judulnya apa Fitri jadinya? Ada di kolom chat, bentar, Bu, saya. Coba saya lihat coba chatnya. Jadinya apa judulnya, Fit? Judulnya ini, Bu, analisis penilaian resiko K3 pada pekerjaan scaffolding proyek pembangunan gedung X dengan metode hierarki sebagai upaya pengendalian kecelakaan kerja. Udah dia kirim sih, Bu, katanya di kolom chat. Oh iya. Analisis penilaian risiko pada pekerjaan. Oke, jadi variabel X-nya penilaian risikonya ya, pekerjaan scaffoldingnya, variabel Y-nya ya. Terus pertanyaan penelitiannya gimana, Fit? Kemarin baru judul kan ya, kalau nggak salah. Iya, Bu. Katanya sih, kemarin kan ada yang tugas di learning, Bu. Dia udah ngirim sih. Nah, Fitri udah ngirim ya. Iya, Bu. Coba ya, saya cek ya, Fitri ya. Pertanyaan penelitiannya. Fitri. Apa saja faktor kecelakaan kerja pada pekerjaan scaffolding? Bagaimana mengidentifikasi serta menilai pekerjaan scaffolding proyek pada gedung X dengan metode hierarki. Bagaimana? Ini kayaknya hampir sama ya 1, 2. Coba ini saya tampilin aja ya. Fit. Mana tadi itu? Ini ya Fit ya. Nggak bisa bersuara ya Fit ya? Gangguan Bagaimana? sinyal, Bu, kayaknya mah. Nah ini harusnya yang 4 duluan nih Fitri. Fitri dengar nggak? Fit. Fitri dengar nggak? Nggak dengar ya? Apa ini sempat keluar? Fitrinya keluar, Bu. Ini lagi Sinyal keluar kayaknya. ya. Oh, jadi belum bisa dibahas ya? Hmm. Ya udah ya. Jadi nanti kalau yang deket sama Fitri ini yang 4 ini kan sebenarnya bisa ditarik dulu ke atas ya risiko apa aja yang terjadi pada pekerjaan scaffolding gitu ya. Ini udah ada sih faktor kecelakaan ya boleh. Terus risiko sama ya. Ini yang 4 sama 1 nih sama. Terus yang 2 ini mengenai kecelakaan bagaimana mengidentifikasikan. Bagaimana hasil identifikasi? Sama aja, 2 sama 3 juga sama. 1 sama 4 sama ya. 2 sama 3 itu juga sama. Gitu ya. Nah, itu baru yang ketiga yang beda. Yang kelima ini beda gitu. Ini 1 sama 4 gabung aja, 2 sama 3 gabung ya. Yang 5 sendiri. Mungkin itu ya. Nanti yang Fitri mungkin dengar. Fitri dengar ya. Itu ya Fit. Oke, terus yang Sultan Bu. gimana Sultan? Hamzah, Bu. Hamzah, iya gimana Hamzah? Saya pertanyaannya udah ada, Bu. Tapi saya ini dari yang ditelaah jurnalnya, Bu, di main mapnya di laptop saya, Bu. Saya nggak bawa laptop. Ini saya share screen aja ya, Bu. Kan kalau dari data Ibu itu
Judul saya masih yang lama ya Bu. Mm-mm. Judul saya kan yang kemarin waktu konsul sama Ibu itu yang batu onyx sebagai pengganti agregat kasar pada campuran beton terhadap kuat lentur beton Bu. Ya. Nah untuk pertanyaannya itu kemarin yang Ibu kasih Mm-mm. saya telah lagi ada 3 nih Bu. Yang apakah limbah batu onyx dapat digunakan sebagai bahan pengganti agregat kasar untuk beton? Itu yang Mm-mm. pertama. Kemudian yang kedua, berapa besar kuat lentur beton dengan limbah batu onyx sebagai pengganti agregat kasar dibandingkan dengan kuat lentur beton normal? Kemudian yang ketiga, Mm-mm. berapa persentase faktor air semen untuk menghasilkan kuat lentur beton yang maksimal? Itu sih Bu. Mungkin jangan berapa ya, bagaimana aja ya. Oke. Yang terakhir. Bagaimana ya Bu? Cuma kok saya ngerasa yang satu kedua itu ada yang loncat ya, Hamzah ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kali ya. Iya mungkin Satu ya Bu ya. kedua, kayaknya ada yang lompat ya. Kan itu Ya, langsung ke kuat lentur. Apakah limbah ini mungkin apa ya? Kayaknya ada satu nih yang loncat nih ya. Sebelum ke kuat lentur itu yang mempengaruhi kuat lentur material ya dari batu onyx. Untuk betonnya beton apa sih nih? Beton beton normal, struktural. beton struktural ya. Ya, Tapi belum tahu strukturalnya apa. Kira-kira balok untuk balok balok, sama kolom. balok dan kolom ya. Oke, nanti berarti karena itu ada balok dan kolom ya. Tapi Ya. benar-benar balok dan kolom ya, bukan salah Oke. satu ya. Nanti coba saya cek lagi Bu di laptop saya. Kayaknya balok sih. Nah iya, jadi nanti bisa dibentukkan untuk beton, balok beton gitu ya. Ya, Supaya karena kan gaya yang bekerja kan beda kan antara kolom dengan balok ya Bu. gitu kan. Apakah benar dia akan kuat dengan untuk kolom kayak gitu ya? Baik Bu. Tapi di sini saya kayak satu kedua ini ada yang loncat ya. Sepertinya iya Bu. Kayaknya ada satu langkah yang sebelum masuk ke kuat lentur itu harusnya kamu persiapkan dulu datanya, ya kan? Iya Bu. Heeh. Ya apa tuh ya? Ya saya ada feeling cuman karena tidak melihat di studi literaturnya lupa gitu ya untuk studi literaturnya. Kamu yang tahu nih ada yang lompat ini. Eh, Kira-kira apa ya, Hamzah? saya juga lupa Bu, ada di laptop saya sih Bu. Oh gitu. Mm-mm. Yaudah nanti kayak ada satu nih yang loncat ya, nanti kamu itu lengkapin ya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Ya. Nanti Hamzah udah oke ya. Nanti Fitri dengar nggak di sini ya? Fit, ada yang perlu diperbaiki ya, Fit? Ntar ya, saya itu dulu deh. Ini Fitri judulnya kepanjangan, Fit. Nanti diringkas lagi itu judul segitu panjangan. Judul tuh yang singkat tapi hubungan variabelnya jelas ya. Terus mudah dipahami dengan jelas gitu. Fitri sementara saya oke kan ya, tapi di situ tadi ada yang rangkap-rangkap tuh. Oke. Billy belum ada, bagian masih cari mau ngecek ya. Oke, gimana nih? Fajar juga gimana Fajar? Fajar udah deh. Oke, Rifki masih cek ya. Rifki masih cek. Tadi bagian juga masih cek juga ya. Billy belum ada kabar. Paki nggak masuk-masuk. Kalaupun hadir nggak pernah ngomong. Rizik nggak di sini? Rizik sama Sultan belum ya? Belum ada konfirmasi ya. Wah, bener-bener dah saya kayak debt collector nih. Ngurusin kamu. Ya, udah. Aduh,
Ini malah makin berkurang yang masuk. Nah, ini saya mau melangkah yang lebih lanjut ya tentang penulisan bab 1. Temennya dipanggilin dulu deh. Itu yang pergi kemana tuh? Ayo, siapa nih? Ini yang chat siapa? Oki gimana kabarnya? Oki ya? Ada yang tahu nggak kabarnya Oki? Rifan nggak ada kabar ya, Fakih nggak ada kabar. Fajar juga nggak ada kabar, Rizky nggak ada kabar. Saya kalau gitu mau share. Udah biarin lah yang mau pinter-pinter lah. Yang nggak mau dengerin, ya udah ketinggalan resikonya gitu aja ya. Kita masuk ke bab 1 ya. Ini maaf ya kalau judul-judulnya itu masih ke arah PPJJ ya. Jadi ini karena bab 1 itu adalah awal ya dari penulisan. Kalau kemarin kita baru ke konsep ya, belum masuk penulisan ya. Penulisannya baru ya konsep tadi ya, pertanyaan, terus hubungan variabel kayak gitu ya. Nah, di sini perbedaannya ya untuk skripsi, tesis dan disertasi ya. Jadi untuk skripsi ya itu memberikan kemampuan kepada untuk penulisan ilmiah secara baik dan benar ya dengan hubungan variabel yang sederhana gitu ya. Jadi hubungan variabelnya masih sangat sederhana ya. Kalau D3 nggak usah pakai hanya satu variabel, nggak usah pakai hubungan variabel, nggak apa-apa karena memang mereka hanya menyampaikan fakta aja ya, logika laporan menyajikan faktanya benar gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk S1 atau D4 itu sudah harus ada analisis ya, analisis. Nah, analisis ini bisa dilakukan kalau minimal ada 2 variabel ya. Ini sih kita harus mulai dari latar belakang ya. Untuk sebenarnya kemarin juga harusnya dari latar belakang ya. Cuma karena saya khawatir ya kamu menulis latar belakang tanpa menyadari variabel apa gitu ya yang mau diangkat ya sehingga latar belakangnya nanti nggak terarah gitu ya. Nah, sebenarnya dalam ini proses penulisannya kita tetap harus dari latar belakang ya. Kemudian, nah kemarin yang kita lakukan ini ya fenomena konstruksi ya data lapangannya ini yang mendasari untuk penulisan latar belakang ya. Kemudian menentukan riset gap-nya ya. Itu kalau untuk riset gap-nya ini ya kalau tadi kita masih pada gap yang kecil ya. Kalau yang di S2 S3 itu riset gap-nya itu harus benar-benar harus data dukungnya jadi harus ada penelitian awal dulu ya. Itu harus khususnya. Kemudian baru rumusan masalah yang dituangkan kepada pertanyaan penelitian itu ya. Nah, di sini jenis masa penelitian ya berdasarkan masalahnya adalah penelitian aplikatif dan penelitian fundamental. Nah, untuk politeknik yang sini ya, jadi fenomena gap, pembangunan misalnya ya pembangunan jalan tol Padalarang ditinjau dari segi biaya operasional, kendaraan, tarif dan tol gitu ya. Jadi ada dari segi ya kendaraan dan tarif tolnya bagaimana gitu ya. Apakah ini juga berlaku untuk jalan tol lainnya misalnya. Ya, kalau fundamental seperti ini judulnya. Ya,
Seperti itu. Kalau fundamental biasanya di universitas ya. Nah, kemudian berdasarkan tingkat eksplanasinya, tingkatnya nih. Nah, kalau deskriptif yang udah kamu lakukan dalam ini ya tugas-tugas ya, tugas-tugas ke tinjauan proyek, tujuan itu ya. Kemudian melakukan praktek konstruksi ya baik di internal PNJ maupun di luar, yaitu masih masuk di dalam deskriptif ya. Jadi menceritakan proses pelaksanaannya, ya kemudian menunjukkan bukti-buktinya, ya menyampaikan runtun logikanya, ya itu masih di deskriptif. Ada tabel, ya kemudian ada gambar, ya ada kurva S, ada tabel perhitungan, yaitu masih deskriptif, ya. Nah, kita harus melangkah ke yang lebih atas nih, yang di komparatif minimal, yaitu komparatif untuk level S1 terapan itu sebenarnya paling rendah gitu ya. Paling rendah. Nah, kemudian yang di sini ya, yang asosiatif gitu ya. Kayaknya dia harus komparatif pun harus ada 2 variabel kan. Yang asosiatif itu juga harus ada 2 variabel ya. Misalnya komparatif yang sampelnya berpasangan. Di sini studi perbandingan perkerasan kaku dengan konstruksi sarang laba-laba gitu ya. Jadi maksudnya di sini ada beberapa data yang berpasangan ya. Kemudian yang sampelnya bebas ya. Ini judulnya kurang ini ya. Tapi komparatif dulu deh ya. Yang kamu tadi kan siapa? Judul penelitiannya kan dulu. Ini sebentar. Punyanya siapa ya yang komparatif tuh? Excelnya malah ketutup lagi. Yang Fajar kalau nggak salah, Bu. Ya ya, yang komparatif ya. Mm-mm. Ntar Excelnya kok malah ketutup sih ya. Mana nih perbandingan? Fajar. Ya, Fajar ya betul. Efisiensi biaya dan waktu ya. Antara BIM Revit dan Cobicles Glodon gitu ya. Itu komparatif ya. Nah, komparatif itu bisa aja menarik kalau dia teknologi terbaru ya. Gitu. Tapi kalau dari segi ini analisis ininya itu sebenarnya dia tingkatnya lebih ringan ya dibandingkan yang asosiatif. Nah, kalau kemarin yang kayak contohkan ya di dalam hubungan variabel itu tuh ada komparatif, ada asosiatif ya. Kemudian yang korelasional itu yang kemarin simetri ya. Jadi antara hubungan geometri jalan tol dengan kelancaran arus kendaraan, bisa jadi geometrinya yang mempengaruhi kelancaran arus kendaraan, bisa jadi kelancaran arus kendaraannya yang mempengaruhi geometrinya gitu ya. Terus yang kausal ini berarti yang satu X-nya menyebabkan Y gitu ya. Pengaruh tarif terhadap jumlah kendaraan. Gitu ya, kalau murah jumlah kendaraannya banyak, tapi kalau mahal jumlah kendaraannya sedikit gitu, nggak mungkin kebalikannya gitu. Nah, kalau dari judul-judul yang punya kamu itu kebanyakan korelasional. Ya, ada yang tadi komparatif contohnya punya Fajar itu ada yang korelasional. Siapa ini ya korelasional? Ya harus diprototin satu-satu nih. Tapi kebanyakan adalah ini ya sebab akibat ya. Wah, itu deh. Ntar deh saya harus cari dulu ya. Ya, tapi contohnya udah jelas ya. Nah, kemudian secara umum nanti sistematika
proposal ya. Itu ada pendahuluan ya yang di latar belakang, kemudian ada latar belakang permasalahan ya di bab 1 ya pendahuluan, kemudian bab 2 ya telaah pustaka, kajian pengembangan. Kemudian di bab 3-nya metode penelitian dan teknik analisis data ya. Nah, bab 1 itu ya latar belakang, perumusan masalah, tujuan manfaat ya, kemudian pembatasan masalah ini ada yang pakai, ada yang tidak, ada yang dituliskannya di bab 3, tidak di sini ya. Nah, diikutin saja format yang ada ya. Nah, ini yang pertama latar belakang ya. Jadi latar belakang itu memuat fakta-fakta ya atau gagasan-gagasan yang relevan dengan masalah penelitian. Ya, biasanya gagasan-gagasan itu ya dari jurnal ya. Paling diakui ya, itu adalah dari jurnal. Ya, dari jurnal penelitian jurnal penelitiannya makin terindeks tinggi ya, maksudnya bukan Sinta kan misalnya kalau jurnal itu di Indonesia terindeksnya Sinta ya, Sinta 1 sampai 6. Nah, kalau yang 5, 6 ini biasanya jurnal-jurnal baru ya. Kemudian 3, 4 itu yang sudah paling enggak umurnya itu udah 5 tahun ya, paling enggak. Kalau jurnal tingkat 1, 2 itu yang udah lama dan manajemennya bagus gitu ya. Nah, kalau di luar di dunia rankingnya masih dengan Scopus ya. Ada sebenarnya bukan hanya Scopus ya, ada terindeks-indeks yang lain ya, tapi yang paling terkenal ya buat di Indonesia itu adalah Scopus ya. Ada terindeks WOS ya, ada yang terindeks DOAJ ya, DOAJ ada gitu ya. Cuman kalau buat di Indonesia yang terkenal Scopus. Nah, kalau di Indonesia Sinta ya. Nah, semakin tinggi indeks jurnalnya itu Bapak dikatakan bahwa fakta tadi ya atau gagasan-gagasan itu eh, mendekati kondisi yang real di lapangannya, ya, mendekati kondisi yang paling tingkat kemanfaatan juga paling tinggi gitu dan karena biasanya juga menganalisisnya nggak sembarangan gitu ya. Eh, Kemudian juga peneliti-penelitinya juga pakai cara-cara yang sangat hati-hati gitu ya dalam merumuskannya. Nah, di sini ya kemudian yang kedua adalah alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian dipandang menarik ya dan penting untuk diteliti. Nah, itu nanti masuk kan habis latar belakang kan fakta-fakta, gagasan ya. Nanti mau ke perumusan masalah atau pertanyaan penelitian di akhir dari paragraf ya latar belakang itu yang disebut sebagai alasan-alasan ya masalah yang akan dikemukakan ya dalam penelitian ya dipandang menarik. Ini mungkin kayaknya contohnya harusnya nampilin contoh ya sebentar ya. Mungkin saya cari yang punya bimbingan saya aja dulu ya. Kalau mungkin kamu bisa cari di repositori kan ya. Mungkin juga sudah mencari sebentar. TA 2021. Ini kakak kelas yang kemarin kan TA 2022 ya. Coba nih. Hmm, 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 hmm. Hmm. Oh, yang 2022 nggak saya download ya. Ntar ini ada 2021 ya. Ini siapa ya ini? Ntar. Oh, ternyata ya saya download dari repository juga ya. Ntar. Nyadara. Nyadara. Oh, ini tentang RTH ya. Ntar, sebentar. Sebenarnya yang punyanya Puspa itu yang bagus ya. Ntar, ntar ya saya belum share masih cari.
Tapi kalau di repositori tuh gue tutup-tutup gitu sih ya. Hmm. Ntar dulu ya, ini soft share yang satu lagi. Yang tadi ya, saya punya darah nih, yang lain belum coba deh ini. Nah, di sini ya, kalau dia tentang RTH ya. Jadi di pendahuluannya, nah ini pertama, nah biasanya ya di dalam yang ditampilkan itu ini dulu ya, informasi yang lebih makro ya. Jadi di sini tentang Indonesia gitu ya. Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang ini sebenarnya kalimat ini nggak pas ya. Masa Indonesia mengalami perkembangan pesat ya, harusnya penduduk harusnya langsung pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat ya, langsung disebutkan pertumbuhan penduduk 1,25% pada tahun 2020 ya. Kemudian tingkat penduduk ini membawa berapa ini sebenarnya ini belum direvisi nih ya. Nah, kemudian gini, masalah ketika lahan pemukiman tidak cukup bagi menampung penduduk untuk mengatasi masalah itu ya, banyak dibangun gedung bertingkat ya untuk memenuhi. Ya, ini menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau gitu ya. Seperti itu. Ini mengutip dari Green Building Council. Kemudian baru perubahan lahan ya. Jadi bertahap ya. Ini karena dia mau, ini baru pengantarnya aja di paragraf pertama, yang kedua ini udah mulai masuk tentang RTH-nya. Nah, di sini kalau berkurang RTH itu kerugiannya apa? Nah, baru mengatakan masalah UI merupakan mana yang membutuhkan waktu yang panjang untuk menegakkan Kecamatan Terma. Ya, terus pembangunan ini baru mulai mengidentifikasi Mas Rusayati ya. Terus, nah ini masuk ke nilai albuda dapat mengaruhi nilai UI, akan nilai albuda minimum ada sekian ya. Salah satu teknik yang untuk mengurangi adalah menggunakan green wall. Penggunaan green wall pada pedestrian hijau juga dapat menambah. Oleh karena itu penulis akan meneliti tentang pemakaian green wall pada kayak gitu ya. Ini sebenarnya sih terus terang yang darah nih kalimatnya nggak terlalu bagus ya. Ntar deh kalau kapan-kapan saya cari. Cuman logikanya udah masuk gitu aja ya. Makanya saya okekan gitu ya. Nah, di sini baru perumusan masalahnya. Gedung Apartemen Hatta berada di tengah kota Depok dan belum menerapkan konsep green building, serta material yang digunakan belum mempertimbangkan nilai albedo sehingga ada kemungkinan kurang bermanfaat. Namun ketitik ya. Memberikan nilai positif. Nah, ini makanya kalimatnya kurang bagus nih. Kemungkinan kurang bermanfaat memberikan nilai terhadap nilai UI di sekitarnya. Gitu ya, baru masuk ke identifikasi masalah berdasarkan yang di atas adanya penyelesaian penambahan green wall tentu saja pada untuk memenuhi kebutuhan dan proses memenuhi persyaratan green, baru masuk di sini ya. Itu ya, pertanyaannya bagaimana semua ya, gitu tujuan itu ya. Kan deh kapan-kapan cariin yang kalimatnya tajam gitu ya. Jadi kamu bisa jadi referensi ya. Punyanya kakak kelas tuh Puspa itu bagus ya. Tapi belum saya download. Ya, kita masuk ke sini lagi ya. Jadi itu ya latar belakang. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ya. Latar belakang berisi tentang alasan dilakukannya penelitian. Latar belakang dapat misalnya dari fenomena lapangan maupun dari penelitian fundamental dari penelitian lain gitu ya. Untuk dasar itu boleh kamu sampaikan ya. Misalnya dari penelitian UI ya terkait dengan judul yang sama dengan kamu. Itu sebagai dasar untuk memilih judul itu boleh ya. Ya intinya sih adalah untuk memperkuat alasan ya perlu dilakukannya penelitian tersebut ya, penegasan juga pada topik ya. Intinya kenapa meneliti tentang topik tersebut.
Latar belakang dimulai dari hal yang umum, ya, kemudian menuju pada permasalahan yang spesifik. 4 hal yang perlu disajikan dalam latar belakang adalah pengantar kepada ke inti masalah, bukti dan fakta adanya permasalahan itu. Ya, permasalahan pada variabel. Jadi makanya ada definisi ya. Tadi kalau tadi ruang terbuka hijau, ya. Terus yang mau dilakukan apartemen ya pada hijau apartemen kan masuk di variabel itu ada definisinya. Kemudian pernyataan permasalahan penelitian. Ya, terus di sini permasalahan baik itu yang tingkat kemanfaatannya tinggi ya. Kemudian dapat dilaksanakan ya, kemampuan teori dari peneliti adalah membuat studi literatur ya. Kemudian bisa mempertimbangkan waktu yang tersedia ya, kemudian juga mempertimbangkan tenaga yang ikut dalam penelitian itu ya, yang tersedia, dana yang tersedia, adanya faktor pendukung ya. Kalau di sini kan observasinya gimana nih, tersedia data, izin terhadap pihak yang berwenang ya, itu udah dapat gitu ya. Nah, ini ya sumber dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari di dunia konstruksi ya, adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, dapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan, terdapat pengaduan ya, jadi pengaduan dari tukang kayak pengaduan dari pelaksana proyeknya gitu ya, pengaduan dari eh, pengguna misalnya, kemudian adanya persaingan, ya itu juga bisa diangkat. Kemudian sumber pada buku atau jurnal penelitian ya. Lanjut, ini kemarin ya. Ini kemarin udah kita bahas ya, cara mencari masalah yang aplikatif ya. Kayaknya nggak usah diulang ya. Ini nggak usah deh ya. Kita langsung pada, nah ini. Nah, kayaknya udah dibahas ya. Nah, apa yang kurang jelas nanti dibaca. Nah, kamu coba bikin ya latar belakangnya. Ya. Sebenarnya kita udah bahas ya kemarin, cuman belum ditulis ya, belum sampai tujuan sama ini manfaatnya juga. Ya, ada yang udah mulai nulis latar belakang? Ada nggak di sini yang sudah nulis latar belakang? Nah, minggu depan sudah ya, saya harap sudah supaya bisa kita diskusi ya lebih lanjut ya untuk latar belakangnya gitu. Oke, ya emang tugasnya makin banyak ya, apalagi mau UTS ya. Makanya harus pintar-pintar untuk membagi waktu dan juga melatih fokus ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Bu, Kayak, ya, untuk UTS itu materinya gimana, Bu? untuk UTS ya paling yang udah kamu kerjain. Mengikuti yang kemarin-kemarin aja, Bu ya? Iya, yang udah kamu kerjain itu. Kalau kalau yang nggak ngerjain nih masalahnya. Kalau yang nggak ngerjain ya pasti nggak bisa jawab gitu. Kalau yang udah melalui proses itu dan udah mengerjakan, ya saya yakin pasti bisa gitu ya. Karena kan sebenarnya ini kamu butuh pengalaman aja gitu. Maksudnya pengalaman udah pernah melakukan itu ya sehingga kamu nanti bisa jawab. Tapi kalau yang tertinggal ya otomatis jadi juga nggak bisa gitu ya, Rifki. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada nggak ya? Ibu saya boleh bertanya nggak Bu? Ya silakan. Eh, saya kan baru ingat pas yang offline itu Ibu nyuruh saya tuh bikin timer jadi seperti ini Bu. Kevin, coba suaranya lebih jelas lagi. Nih, Matthew Bu. Matthew ya, bukan Ya Bu. Kevin ya. Oh, pakai layarnya Kevin ya. Iya Bu. Oh iya Dua ya. laptop Bu. Oke. Kenapa Matthew? Kalau kayak gini kira-kira udah bener belum Bu? Ntar dulu saya
Judulnya apa ya? Percepatan waktu. Tadi kamu katanya itu Iya, Bu. kalau metode time constraint itu metodenya. Tapi tadi kamu mengatakan kalau kamu mau penambahan jam kerja pada percepatan proyek. Ya, kalau metode hanya metode, tapi variabelnya tadi ini yang mau diangkat, gitu ya? Kalau dicari yang faktor di antara faktor ini yang paling dominan, bisa nggak, Bu? Bisa. Nah, yang menurut kamu dominan yang mana? Jadi saya bikin itu jadi sebuah masalah, Bu. Jadi pertanyaan. Bisa nggak, Bu? Enggak, maksudnya dari hasil literatur, mana yang paling dominan di antara waktu, tenaga, dan alat? Iya, Bu. Enggak, studi literaturnya kan udah kamu Di lakukan. penambahan waktu kerja sih, Bu, biasanya. Penambahan jam kerja. Oke, jadi pengaruh penambahan waktu kerja pada percepatan proyek itu kan. Kok penambahan ya? Iya, kamu mau penambahan kan di sini? Iya, penambahan pada percepatan waktu proyek kan gitu. Oh iya gitu, Bu. Jadi penambahan jam kerja pada waktu proyek Ada pengaruh percepatan, ya, pada pengaruh waktu kerja pada percepatan waktu proyek gitu kan. ya, Bu. Kalau jam kerja ini kan untuk si tenaga kerjanya, gitu kan. Kalau percepatan waktunya kan pengaruh pada proyeknya gitu kan. Iya, Bu. Ya bisa Jadi ini judulnya saya ganti jadi pengaruh penambahan jam kerja terhadap percepatan percepatan waktu. Iya, kalau metode time constraint-nya nggak ditampilin juga nggak apa-apa. Itu nanti di dalam bab 3 aja dibahas. Jadi nanti pertanyaannya kira-kira faktor apa yang paling dominan apa mana, Bu? Ya kamu gambar dulu itu penambahan jam kerja. Gambar variabel X-nya penambahan jam kerja. Variabel Y-nya adalah percepatan waktu. Gambar dulu. Terus penambahan jam kerja itu kemungkinannya apa aja? Berarti saya bikin Dan itu gambar apa hubungan variabel. Kalau ini kan baru mind map ya, belum hubungan variabelnya. ya, Bu. Hubungan variabel nanti dari hubungan variabel itu ininya nyambungnya kemana. Ya dari studi literatur itu apakah ada variabel moderatingnya, ada variabel kontrolnya, ada variabel apa interveningnya kayak gitu. Kamu harus gambar dulu hubungan variabelnya. Walaupun dia cuman X ke Y gitu. Cuman habis itu kan nanti kamu fokus. Oh, penambahan waktu kerja pada proyek itu biasanya melakukan apa aja sih? Gitu. Terus dari jurnal lain masalah percepatan waktu ya. Itu ada indikasi apa gitu ya dari jurnal-jurnal itu gitu. Kan saya nggak nguasain juga semua bidang. Itu cuman mau melatih critical thinking ya untuk ini, untuk menemukan variabel dan apa yang mau diangkat untuk penelitiannya gitu. Itu ya Matthew. Baik, Bu. Saya stop share ya, Bu. Iya. Eh, ya, jadi Matthew kamu perlu dilandasi oleh literatur reviewnya gitu. Tadi kan udah ketemu, oh ada dua itu. Jadi cari jurnal yang fokusnya ke sana. Jadi nanti ketemu tuh ya. Kalau dari jurnal-jurnal itu kan biasanya mereka juga teorinya biasanya juga sama ya.
Nah, itu nanti ketemu ya. Kalau jurnal ini mengangkat apa saja ya, kalau jurnal yang lain ini yang diangkat apa aja gitu ya. Nah, berarti nanti presentasi yang pengaruhnya yang paling tinggi apa. Nah, di situ nanti kamu tahu, oh kemungkinan besar jawabannya akan mengarah ke arah sini. Ya, tapi kamu mau variasikan dengan apa? Ya, memang harus fokus sih ya. Heeh. Susahnya itu kalau banyak yang dipikir, jadi mau fokus jadi susah. Itu ya. Nah, harapannya sudah ini membahas latar belakang nih, ya. Nah, kalau ntar dulu ya. Saya tuh mau buka learning ya. Sebenarnya sih materi-materi pokoknya itu udah saya berikan semua ya. Nah, nanti minggu depan tentang hipotesis. Nah, kalau misalnya judul sama variabel belum ketemu, mau ke hipotesis jadi sulit gitu ya. Kemarin itu ya pertanyaan penelitian. Ya, latar belakang nih. Ada. Iya, belum ada sama sekali yang ini. Minggu depan ya, bahas latar belakang loh, ya. Karena sebelum mites itu harusnya bab 1 itu udah kelar. Ya, nanti setelah mites masuk ke bab 2, bab 3 ya. Yang paling rempong itu justru di bab 1 sama bab 3 ya. Kalau di bab 2 asalkan studi literaturnya udah literatur reviewnya udah ada, tinggal masuk-masukkan. Dah, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi penuliskan latar belakang ya untuk minggu depan. Kalau nggak ada yang nulis ya udah, nggak usah lanjut aja, langsung aja UTS. Karena nggak bisa bahas hipotesis juga, gitu kan? Ini karena proses yang berkelanjutan gitu ya. Kalau nggak ada dasar yang ini, mau maju ke sana juga percuma, nggak mateng gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, itu di slot bab apa latar belakang belum ada yang isi ya. Nanti saya perpanjang, tolong ya diisi. Minggu depan kita bahas. Jadi pada saat kamu UTS, kamu udah tahu. Misalnya nanti ada pertanyaan, tolong sebutkan latar belakang penelitian yang saudara angkat, gitu ya. Jadi kamu bisa nulisin, kalau enggak, mana ini? Belum masuk penulisan sama sekali nih. Tuh. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya udah, saya anggap cukup. Atau nggak ada yang mau didiskusikan, ya udah saya anggap cukup ya. Karena saya udah jadi debt collector ini belum komplit juga ya. Oke. Ya. Ya, saya cukupkan ya sampai di sini ya. Terima kasih ya semuanya yang atas kehadirannya ya. Nah, minggu depan ya kita bahas latar belakang, oke? Ya, saya cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Waalaikumsalam. Ya, Makasih, ya. Bu. Oke. Ya, izin live ya.